Oke, baik semua pemirsa, selamat datang di video corak tekstil pada bagian ketiga. Kita akan bersama-sama menyimak keterkaitan corak tekstil dengan teknik-teknik penggambaran yang bisa digunakan ketika kita membuat corak tekstil. Oke, selanjutnya ini adalah mengenai teknik yang biasanya digunakan ketika kita membuat desain atau membuat corak tekstil begitu ya. Nah, teknik ini sebenarnya sudah kita kenal dalam lingkup ornamentik atau ragam hias gitu. Kita mengenal yang namanya stilasi. Kemudian kita juga mengenal yang namanya deformasi, dan yang terakhir kita mengenal yang namanya distorsi. Jadi pada umumnya 3 teknik menggambar inilah yang digunakan untuk mengembangkan figur-figur yang akan dituangkan pada corak tekstil gitu. Oke, bagaimana penjelasan mengenai stilasi ini? Nah, ini penjelasannya adalah saya ambilkan dari sumber belajar.kemendikbud.go.id. Nah, mengenai pengertian dari stilasi ini, di sana dijelaskan bahwa stilasi ini adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan, dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya tetap masih terlihat. Nah, penjelasan panjangnya seperti itu ya, tetapi penjelasan lebih singkatnya, stilasi ini bisa kita katakan adalah gaya penggayaan objek ya. Jadi kita punya objek itu bisa objek yang berupa benda ataupun bisa berupa makhluk hidup begitu ya. Nah, dari benda dan makhluk hidup ini kemudian kita amati terlebih dahulu karakteristiknya. Ya, karakteristik ini berkaitan dengan ciri khas, misalnya ciri khas dari bentuk fisiknya misalnya. Yang paling mudah adalah bisa diamati dari ciri khas dari bentuk fisiknya. Kalau itu berupa makhluk hidup, berarti dia bisa diamati lagi dari gerak-geriknya. Tidak hanya bentuk fisik, tapi ditambah lagi, kalau misalnya makhluk hidupnya di sini adalah ayam misalnya. Ayam itu biasanya kegiatannya apa gitu ya. Jadi misalnya, ayam itu kalau berjalan itu seperti ini. Kemudian kalau dia sedang mencari makanan, mematuk makanan, dia akan seperti apa tingkah lakunya. Nah, ini biasanya kita membutuhkan pengamatan ke arah itu. Nah, setelah kita amati dari ciri fisik dan juga dari perilaku dari makhluk hidup, nah kita bisa melakukan penggayaan dari sana gitu. Nah, seperti contoh kasus di ayam ini. Jadi ayam ini dibuat dengan penggayaan yang sifatnya adalah dekoratif. Ya, apa yang didekorasi gitu ya. Ya, ternyata di sini yang didekorasi itu adalah bentuk dari bulu-bulunya gitu ya. Jadi bulu ayam ini di dalamnya bisa kita gayakan menjadi semacam kita memberikan detail-detail di dalam bulu ayam ini ya. Meskipun bulu ayam ini detailnya tidak seperti ini gitu ya, tapi kita bisa menambahkan detail-detail tertentu sehingga bulu-bulu dari ayam ini bisa tampak lebih dekoratif, lebih semarak gitu dengan adanya isen-isen atau motif pengisi di dalamnya. Lalu kemudian karakteristiknya juga tidak boleh menghilang gitu ya. Jadi ketika bulu ayam ini misalnya karakteristiknya adalah lembut, kemudian dia semacam menjurai begitu ya. Nah, di sini juga harus tergambar seperti itu. Jadi bulu-bulu ini juga harus terjurai, dia harus karakternya tetap lembut. Karakter itu tidak bisa menghilang ketika kita melakukan penggayaan di sana gitu. Nah, inilah yang namanya stilasi. Jadi di sini terjadi penggayaan yang sifatnya adalah dekoratif. Kemudian yang kedua adalah deformasi. Nah, untuk deformasi ini penjelasannya atau pengertiannya adalah cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai macam arah dengan cara menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang lebih baru. Dan kesan karyanya bisa lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya gitu.
Jadi deformasi itu biasanya arahnya adalah lebih ke menyederhanakan gitu, tetapi tidak menghilangkan dari karakter objeknya gitu. Jadi misalnya di sini ada contoh apa kira-kira ini? Oke, ini adalah delima ya. Saya menggunakan contoh delima lagi. Pada corak di sini, corak delima di sini, kita tetap masih bisa melihat karakter dari buah delima itu. Nah, karakter yang paling menonjol itu apa sih dari buah delima? Yang pertama adalah wujud fisiknya pastinya, bentuk dari buah delima itu bulatnya. Kemudian di atas buah delima atau di bawah itu semacam ada kelopak gitu ya, kelopak dari buah delimanya. Nah, itu tidak menghilang gitu, karena itu adalah karakter yang menunjukkan oh ini adalah buah delima. Kemudian setelah itu ada apa? Delima ini khas sekali dengan biji. Di dalamnya ada bijinya yang kecil-kecil. Nah, biji di sini juga dia tidak dihilangkan. Jadi ada biji, ada bentuknya yang membulat dan juga ada semacam kelopak dari buahnya. Ini dia tetap berada di gambar ini untuk menunjukkan bahwa oh ini adalah karakteristik dari buah delima setelah dia dideformasi gitu. Meskipun apa? Meskipun kita sudah tidak akan melihat lagi yang namanya warna asli dari buah delimanya. Bisa diganti dengan warna apapun. Kemudian kita tidak bisa melihat lagi karakteristik biji ya, biji yang aslinya dari buah delima atau struktur bagian dalam buah delima setelah dibelah. Kita tidak bisa melihat itu secara real gitu ya. Tetapi di sini hal-hal itu tergantikan dengan wujud yang baru gitu ya. Misalnya di dalamnya hanya digambarkan lingkaran, kemudian di dalam lingkaran itu ada lingkaran lagi yang lebih kecil. Nah, lingkaran yang paling luar itu menunjukkan ketebalan dari kulit dari cangkang buah delimanya. Sedangkan lingkaran yang dalam itu menunjukkan biji-biji buah delimanya yang kecil-kecil ini tadi. Oke, berikutnya adalah penggambaran yang berupa teknik distorsi. Nah, teknik ini adalah cara menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau objek begitu ya, dengan cara melebih-lebihkan. Di mana perubahan bentuk ini nantinya akan digambar dan akan mengubah proporsi sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap bentuk dari objek aslinya. Jadi setelah digambar ini ada perubahan yang amat sangat jauh gitu ya, jauh berbeda dari aslinya begitu. Nah, seperti misalnya di sini ada contoh kucing ya, kucing dan burung begitu. Nah, di sini kucingnya kalau dilihat di sini ada kucing yang loreng-loreng begitu ya, motif bulunya itu loreng-loreng. Kemudian ada juga kucing yang dia punya warna bulu satu warna begitu ya, mungkin warna gelap atau warna terang gitu. Nah, kemudian juga digambarkan kucingnya ini dia punya bentuk mulut begitu ya, bentuk mulut yang dia berbeda-beda gitu. Padahal kalau kita lihat dari hewan aslinya, kucingnya itu sendiri itu kan bentuk mulutnya itu tidak seperti ini gitu, berbeda jauh dari yang ada di gambar ini. Nah, itu menunjukkan bahwa ada upaya untuk melebih-lebihkan dari bentuk figur si kucing ini setelah dilakukan distorsi ini. Nah, atau di sini ada burung misalnya. Nah, ini ada burung yang sebenarnya kalau di wujud aslinya ya burung ya seperti itu ya, tapi tiba-tiba di sini ada burung yang dia badannya menjadi panjang misalnya, atau paruhnya menjadi lebih panjang daripada aslinya misalnya, atau kakinya dia menjadi lebih pendek, atau bisa jadi kakinya bisa lebih panjang dari aslinya. Nah, hal itu bisa merupakan upaya ini tadi melebih-lebihkan yang disebut dengan distorsi. Ya, oke. Baik, untuk seluruh mahasiswa dan seluruh pemirsa video yang sudah menyimak paparan dari saya, dalam video ini tadi sudah kita ketahui ya bahwa dalam pembuatan corak tekstil ini kita mengenal 4 hal utama yang bisa kita jadikan pertimbangan ketika kita
melakukan pembuatan corak tekstil. Yang pertama adalah tren, kemudian yang kedua adalah unsur desain, yang ketiga adalah prinsip desain, dan yang terakhir adalah teknik penggambaran dari objek. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.